Shalom dan salam sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi wanita. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sering menjadi pergumulan dalam hati para ibu, yaitu perhubungan cinta anak remaja. Anak-anak kita yang dahulu kecil, yang memegang tangan kita saat takut, kini telah melangkah ke fasa remaja, usia yang penuh emosi, pencarian jati diri, dan keinginan untuk merasa dicintai. Dalam fasa ini, tidak sedikit remaja yang mulai tertarik dengan lawan jenis, menjalin perhubungan, dan mengenal apa yang mereka anggap sebagai cinta. Sebagai ibu, istri, dan wanita beriman, bagaimanakah kita harus merespon akan hal ini? Apakah kita menentang sepenuhnya atau membiarkannya tanpa batasan? Fahamilah dunia mereka. Zaman remaja kini sangat berbeza daripada zaman kita dahulu. Dengan media sosial, film, musik, dan budaya modern yang sering menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang romantik dan bebas, anak-anak kita sangat mudah terpengaruh. Namun kita tidak boleh hanya melarang tanpa memberikan pemahaman. Mereka perlu tahu bahwa cinta bukanlah sekadar emosi, tetapi satu tanggung jawab yang besar. Bimbinglah mereka dengan kasih dan kebenaran. Dalam Efesus 6 ayat 4, firman Tuhan memberi pesan kepada para orang tua. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pendekatan kita perlu penuh kasih, bukan keras dan menghakimi. Ketika anak kita datang dengan cerita tentang perasaannya, jadilah pendengar yang terbuka. Jangan segera mengherdik atau menolak. Jika mereka takut berkongsi dengan kita, mereka akan mencari tempat lain yang mungkin lebih berbahaya. Berbicaralah secara jujur tentang tujuan cinta menurut Tuhan. Bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tetapi soal kesetiaan, kematangan, dan komitmen, dan itu tidak sesuai untuk ditanggung oleh jiwa remaja yang masih berkembang. Tunjukkanlah nilai diri dalam Kristus. Ramai remaja terlibat dalam hubungan cinta bukan karena mereka benar-benar mengerti makna cinta, tetapi karena mereka ingin merasa dihargai dan diterima. Disinilah kita sebagai ibu perlu menanamkan identiti mereka dalam Kristus. Katakan kepada anak-anak kita bahwa kamu berharga bukan karena disukai seseorang, tetapi karena kamu adalah ciptaan Tuhan yang indah. Firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 14 berkata, Aku bersyukur kepadamu oleh kerana kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Anak yang menyadari bahwa dirinya berharga di mata Tuhan tidak akan mudah menyerahkan hati dan tubuhnya kepada sesiapapun hanya untuk merasa dicintai. Arahkan fokus mereka kepada masa depan yang diberkati. Remaja perlu tahu bahwa ada waktu yang tepat untuk semuanya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 tertulis, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ajarkan anak-anak bahwa masa remaja adalah masa untuk belajar, bertumbuh dalam iman, mengenal potensi diri, dan mengembangkan karakter. Cinta akan datang pada waktunya
bila mereka sudah cukup matang untuk memikul tanggung jawabnya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, anak-anak remaja kita tidak memerlukan ibu yang sempurna. Mereka hanya memerlukan ibu yang penuh kasih, bijaksana dan hadir. Jangan takut untuk membimbing mereka tentang cinta. Jangan biarkan dunia yang mengajar mereka, sedangkan kita diam. Gunakanlah kesempatan ini untuk menjadi suara kebenaran yang lembut dalam hidup mereka. Berdoalah bersama mereka. Tunjukkan kepada mereka cinta sejati, cinta yang sabar, cinta yang tidak mementingkan diri, dan cinta yang berasal daripada Tuhan. Hanya dengan cinta Tuhan yang tertanam dalam hati mereka, mereka akan tahu bagaimana mencintai dan dicintai dengan benar. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati.